Beban terberat saya tuh dari orang Muslim. Dari orang Muslim? Dari orang Muslim, bukan dari orang bukan Muslim. Bapak saya provide buat saya ketika saya masuk Islam. Okay. Bahkan bapak saya bilang gini, Mas. Bayangin, Mas. Saya kan mau beli mobil ya. Saya mau beli mobil A lah. Dia bilang, kenapa beli mobil A? Saya bilang, karena duit saya cuma cukup segitu. Bapak saya bilang, beli mobil yang sekarang saya pakai. Beli mobil yang ini. Yang lebih mahal ya berarti lebih ya? Mahal. Okay. Duitnya dari mana, Pi? Papi yang kasih. Okay. Terus dia bilang gini, Lik, nanti pas kamu sudah punya mobil, jangan sekali-kali minta uang pada jamaahmu. Untungnya saya nggak pernah dari awal saya masuk Islam untuk menarget ataupun mentarif uang saya ketika saya ngisi, saya nggak pernah mentarif apapun. Bapak saya bilang, kalau kamu nanti kurang bensin, papi yang kasih. Berarti dia mensupport. Dia support. Perusahaan saya yang sekarang saya bikin jualan baju, gitu kan, jualan hijab, beliau yang modalin. Dan beliau non Muslim. Beliau non Muslim. Dan beliau nggak pernah komplain tentang segala macam. Kalaupun dia komplain ke saya itu karena sayangnya dia, karena pedulinya dia. Dia pernah komplain tuh pas kasus 212. Oke. Dia bilang, Lik, sorry, yang komplain bukan dia. Yang komplain ibu saya. Ibu saya bilang gini, Lik, Mbok ya kamu tuh ya jangan terlalu frontal. Mami ini udah sakit jantung gara-gara kamu, nanti kalau ada apa-apa gimana? Saya bilang, Mi, saya cuma mengikuti sunnahnya Yesus Kristus. Bentar. Gimana? Kenapa jadi sunnahnya Yesus Kristus? Ya, karena Yesus itu kan, kalau kita baca di dalam Alkitab kan, Yesus kan sangat tokoh yang sangat kan dia datang ke bait Allah. Bait Allah ketika ada orang lagi jualan, meja dibalikin. Saya nggak pernah gitu loh, Mas. Saya nggak pernah membolak-balikkan meja orang loh, Mas. Tapi yang dilakukan oleh Yesus kan seperti saya bilang, saya melakukan itu, dan karena itulah Romawi kan akhirnya benci sama dia karena dia provokator. Nah, jadi saya cuma mengikuti sunnah Yesus Kristus. Ibu saya bilang, beda, dia Tuhan, kamu bukan. Oh ya sudah. Ya tapi ya udahlah ya. Nah, terus kemudian bapak saya bilang, akhirnya dia menangis kan, dia bilang gini, kamu tuh Lik, ibu mau kamu ajak debat? Enggak sih, cuma guyonan aja saya. Ibu. Jadi bapak saya bilang gini, kalau papi silik, papi cuma ngasih tau kamu aja, papi tuh udah siap. Hah, maksud apa? Saya bilang siap apa? Udah siap apa? Dia bilang, papi tuh udah siap kalau harus kehilangan kamu. Dia bilang. Dia bilang gini, tapi kamu harus tahu, Lik. Ini zaman 212 itu. 212. Kamu harus tahu, Lik, Habib Rizik itu punya jamaah. Kalau ada apa-apa, jamaahnya maju, Lik. Kalau kamu. Ya, terus Abdul Somad itu dia orang Melayu. Ada apa-apa, orang Melayu maju. Kalau kamu, Lik, ada apa-apa, orang Cina lari duluan. Benar juga. Benar juga. Saya bilang, bapak saya sangat luar biasa. Jadi bapak saya nggak pernah ngalangin saya, tapi intinya ayah atau bapak bukan masalah Islamnya Muslim ya, cuman khawatir dengan anaknya kan? Ya, karena bapak saya tahu bahwa sifat saya itu dipengaruhi oleh dia. Kan dia tuh sangat kritis sekali, Mas. Dia sangat kritis sekali. Bayangin ketika pulang sekolah, saya diantar ke rumah, dia dengar radionya itu apa namanya, Dais Juta Umat, siapa namanya tuh? Ustadz Zainuddin. Ustadz Zainuddin itu dengernya itu, maka pikirannya sangat kritis tentang Islam. Nah, artinya pikiran saya diwarisi oleh pikiran dia. Nah, dia nggak pernah untuk apa ya, menyusahkan saya dalam dakwah, nggak pernah, bahkan mempermudah. Tapi yang mempersulit kadang-kadang ya orang-orang Muslim juga.